Oke, jadi kalau kemarin kita udah unboxing dan juga hands on Realme 8, sekarang kita akan membahas Realme 8 Pro, smartphone mid-range yang memiliki resolusi kamera 108 megapiksel. Kalau di Realme 8 kemarin, chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G95 dan kamera utamanya 64 megapiksel. Di Realme 8 Pro ini, chipsetnya menggunakan Snapdragon 720G dan kamera utamanya 108 megapiksel. Kalau untuk harganya, Realme 8 itu 3399 dan Realme 8 Pro 4.499.000. Tapi kalau kalian beli di JD.id ketika promo launching sampai tanggal 16 April nanti, kalian bisa dapat potongan harga 100.000. Terus juga ada hadiah gratis berupa Realme Buds Q dan kartu Telkomsel yang nilainya itu 800.000. Jadi kode vouchernya 100.000, gift-nya 800.000. Untuk informasi promo launching ini kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Di dalam paket pembelian Realme 8 Pro, seperti biasa ada kabel adapter Type-C, terus ada SIM tray, case transparan, dan ada adapter yang maksimum outputnya gede banget, 65 watt. Tapi yang menarik, dimensi adapternya ini nggak terlalu besar, masih enak untuk dibawa kemana-mana. Dan Realme 8 Pro ini juga sudah support fast charging 50 watt. Kalau untuk waktu pengecasannya, waduh, ini cepet banget. Dari 14% ke full loh ya, bukan ke 100%, karena 100% dan full itu beda. Itu hanya butuh waktu 1 jam 45 menit. Jadi udah cepet banget. Tapi untuk kapasitas baterainya lebih kecil dibandingkan dengan Realme 8 yang 5000 mAh kemarin. Realme 8 Pro ini kapasitasnya 4500 mAh. Kenapa dibikin lebih kecil? Mungkin biar sesuai dengan slogannya Realme, yaitu the best 108 megapiksel kamera with stylish design. Dengan super slim dan super light, untuk bobotnya lebih ringan jika dibandingkan dengan Realme 8. Kalau Realme 8 177 gram, Realme 8 Pro 176 gram dengan ketebalan 8,1 mm. Mungkin dengan form factor HP yang seringan dan juga setipis ini, kapasitas baterai 5000 mAh nggak muat untuk masuk. Tapi kalau saya pribadi nggak masalah, karena udah dapat adapter bawaan 65 watt super dart dan HP-nya juga sudah support fast charging 50 watt. Kalau dibandingkan dengan Realme 8 yang kita coba untuk ngecas kemarin itu 4 jam setengah, kalau saya sih lebih mending ini ya, casnya lebih cepat, 14% ke 100% 1 jam 30 menit. Dan Realme sangat menggembar-gemborkan kamera 108 megapikselnya ini. Slogannya aja Capture Infinity. Terus juga the best 108 megapiksel kamera with stylish design. Bahkan ketika launching kemarin saya juga dikirimi satu undangan yang isinya itu ada beberapa katalog foto. Sebenarnya cuman katalognya udah entah kemana. Tapi yang menurut saya paling menarik adalah ini. Saya kira datangnya itu isinya apa gitu ya, kalender atau paralon. Tapi ternyata isinya adalah satu buah kertas print-printan segede ini yang diklaim Realme ini adalah hasil capture dari 108 megapiksel Realme 8 Pro. Untuk hasil gambarnya ya emang tajam banget sih ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan emang nggak begitu kerasa. Tapi kalau kita zoom, tekstur karbon yang ada di spion ini bisa terlihat jelas banget. Bahkan bayangan pohon yang ada di karbon juga jelas banget, nggak blurry. Dan saya juga ada rencana untuk ngeprint gambar tangkepan dari Realme 8 Pro 108 megapiksel ini. Jadi coba kita lihat nanti bagaimana gambarnya kalau saya print di kertas yang lebih besar dari katalognya Realme ini. Selain dari segi sensor kamera yang udah gede dan bagus dari Samsung, ada banyak banget fitur yang ditanamkan di sektor kamera dari Realme 8 Pro ini. Tapi perlu dicatat, untuk bisa menggunakan fitur ini, kalian harus update softwarenya dulu ke Realme UI 2.0. Jadi ada beberapa fitur yang menurut saya menarik untuk dibahas. Pertama ada Tilt Shift, yang bisa menjadikan hasil jebretan foto seolah-olah seperti miniatur. Coba kalian lihat dulu gambar ini. Apakah seperti miniatur? Karena kalau saya pribadi, karena saya yang jepret dan saya tahu triknya, jadi saya tahu kalau itu bukan miniatur. Tapi beberapa teman saya yang saya tanya, ada Tomo, ada Frisma, dan hampir semuanya memang bilang kalau itu seperti miniatur. Jadi coba kalian tulis di kolom komentar, apakah memang
seperti miniatur. Jadi untuk masuk ke mode tilt shift ini, kita tinggal tarik aja ke bawah ketika ada di mode foto, terus pilih aja tilt shift-nya on. Cara kerja ilusinya adalah membuat bagian atas dan bawah blurry, seperti bar item yang ada di film, cuman ini bar itemnya diganti dengan bokeh. Nah, mata kita akan melihat seperti miniatur karena efek blurry atas dan bawahnya tadi. Fitur yang sangat menarik buat kalian yang mungkin punya ide untuk jualan diecast. Jadi ketika kalian di lampu merah, kalian tinggal foto aja motor dan juga mobilnya orang-orang, terus kalian pasang di marketplace, tulis aja pre-order. Terus kalau ada pesanan ya udah tinggal buat. Selain tilt shift juga ada starry mode, di mana kita bisa menangkap bintang. Sayangnya di tempat saya tinggal mendung terus, jadi benar-benar nggak ada bintang. Yang saya bisa tangkap ketika mendung adalah kabut, dan kira-kira seperti ini hasilnya ketika di mode starry. Terus ada beberapa fitur AI di mode portrait, sama seperti di Realme 8 kemarin dengan neon portrait, terus ada dynamic bokeh dan AI portrait. Fitur-fitur kamera lain ada dual video yang di Realme 8 kemarin juga ada, terus juga ada slow mo, ada ultra macro dan lain-lain. Yang nggak ada di Realme 8 adalah AI mix portrait yang fungsinya kayak cuma buat fun aja sih ya kalau menurut saya. Jadi dia menggabungkan dua video tapi di konsep siluet dan juga blending. Kayak filter-filter di TikTok gitulah. Tapi saya yakin kalau kalian kreatif pasti bisa bikin mode AI mix portraitnya ini lebih keren daripada saya yang ya memang karena saya nggak terlalu kreatif. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depannya di resolusi 1080p 30 fps. Nah, kalau misalkan kita jalan seperti ini ya, di belakang kita ada Tito yang lagi ambil beberapa footage untuk Realme 8 Pro nanti, dan kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera belakangnya ya. Kita mencoba jalan dan seperti ini karena pakai UIS-nya on. Jadi Realme 8 Pro ini memiliki Ultra Steady On dan Ultra Steady Max. Sekarang kita coba yang Max. Oke, jadi ini adalah Ultra Steady Max ya. Kalau kalian lihat langitnya di belakangnya Tito itu high dynamic range-nya bagus banget ya, teksturnya kelihatan semua. Dan sekarang saya coba jalan lagi agak cepet. Nah, itu tadi tangan satu ya, karena tangan satunya saya pegang amplop. Sekarang kita coba pakai tangan dua. Nah, ini pakai tangan dua nih, seperti ini kualitasnya. Kita coba lari. Set. Oke, ini cukup stabil ya. Mana nggak tuh? Set. Kita coba ambil teknik rotating seperti ini. Nih. Terus kita ambil fokusnya. Dan ini kalau kita pakai filter AI-nya ya, apakah kalau dua orang bisa? Bisa ya. Jadi semuanya akan terlihat black and white kecuali saya. Kayak filmnya WandaVision ya kalau kayak gini ya. Jadi serba black and white. Kalau untuk layar, saya nggak ada masalah sama sekali ya. Untuk harga 4 jutaan, layarnya udah menggunakan layar Super AMOLED dengan 1000 nits. Terang banget, kalau misalkan kita pakai HP yang di cahaya sangat terik, kita masih bisa melihatnya dengan jelas. Resolusinya juga udah ada di Full HD+, touch samplingnya ada di 180Hz. Responsif banget, nggak ada masalah sama sekali. Area pinggir-pinggirnya juga bisa keregister dengan akurat. Fingerprintnya juga udah in-display atau di dalam layar, sama dengan Realme 8 kemarin. Sama-sama bagus. Nah, kalau untuk performanya, versi 8 yang noob ya atau normal beda dengan versi Realme 8 Pro, karena untuk chipsetnya dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G dengan 8GB RAM dan juga memori internalnya 128GB. Untuk skor Antutunya ya Snapdragon 72G banget, dengan skornya itu ada di 330.948. Terus di Geekbench 5 single core-nya 568, multi core-nya ada di 1667. Tapi yang menarik Snapdragon 720G di Realme 8 Pro ini adalah sistem coolingnya. Karena ketika saya tes pakai CPU throttling selama 30 menit seperti yang kalian lihat ya, tidak ada throttling sama sekali. Saya kira ini apakah ngebug atau error, jadi saya tes lagi setengah jam lagi dan hasilnya juga nggak ada throttling, stabil banget di 100%. Padahal Realme 8 Pro ini tipis 8,1 mm, tapi untuk temperaturnya bisa stabil seperti ini ya. Biasanya penyakitnya HP yang tipis karena airflow-nya kurang optimal, dia cepat panas. Tapi ini nggak berlaku di Realme 8 Pro dengan Snapdragon 720G-nya ini. Kalau untuk performa gamingnya, pertama kita coba seperti biasa di PUBG, dan untuk settingannya dapat Smooth Ultra, dan di settingan Smooth Ultra ini bisa stabil di 40 fps. Jadi sebenarnya kalau misalkan PUBG mau buka settingan
dengan ekstrim seharusnya masih bisa lah ya Snapdragon 720G ini, karena benar-benar tidak pernah turun dari 40 fps. Terus untuk sensor gyronya juga aman, responsif. Terus di game kedua kita coba di game Genshin Impact dengan settingannya lowest, FPS-nya ada di 60 fps dan untuk average FPS-nya ada di kisaran 27 sampai 30 fps tergantung scene-nya. Kalau dari segi desain di versi Pro ini namanya Infinite Blue seperti yang saya pegang ini, tapi ada satu lagi yang Infinite Black. Nah, kalau di Realme 8 kemarin Cyber Silver dan Cyber Black. Bingkai kameranya tetap sama, persegi panjang, quad kamera, LED flashnya di bawah. Bedanya kalau Realme 8 Pro kata Realme ya terinspirasi oleh alam semesta bercahaya tanpa batas, atau kalau bahasa saya sih galaksi gitulah ya. Makanya kayaknya ada mode steri sekarang ya, jadi nyambung antara desain dengan fitur kameranya. Kalau Realme 8 kemarin dual tone dan di Realme 8 Pro ini warnanya lebih ke gradasi. Dan kalau dipegang dia kasar ya, jadi kayak ada pernis-pernisnya. Dipegang lebih enak ini ya, kalau misalkan tanpa case karena dia kasar, jadi nggak licin. Cocok banget buat tangan saya yang cepet berkeringat. Desain itu selera orang masing-masing. Kalau masalah warna dan bingkai kameranya sebenarnya saya pribadi nggak ada masalah, karena emang lebih terlihat stylish dan fresh aja. Nggak gitu-gitu aja desainnya dari Realme yang kemarin-kemarin. Tapi tetap pendapat saya sama seperti di Realme 8 kemarin. Tulisan Dare Tulipnya ini terlalu besar buat saya, karena saya pribadi suka dengan desain yang minimalis. Cuman sekali lagi desain itu preferensi orang masing-masing. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Realme 8 Pro kali ini. Kesimpulannya, kalau hidup kalian udah berat, kepala kalian udah berat, kantong kalian udah berat, mungkin Realme 8 Pro ini bisa menjadi referensi yang menarik. Karena Realme 8 Pro ini memiliki bobot yang ringan banget, 176 gram dengan 8,1 mm. Dibawa kemana-mana enteng, di kantong tipis, nggak terlalu mengganjal, dipakai dengan satu tangan enak, nggak terlalu bulky. Di harganya yang cukup terjangkau, 4.499.000. Terus kalau kalian beli di JD.ID ada kode voucher 100.000, gift senilai Rp800.000. Layarnya udah pakai Super AMOLED yang nggak hanya AMOLED tapi juga udah in display fingerprint dengan 1000 nits, dan dia juga sudah ada NFC. Dari tadi saya nggak menyebutkan NFC, kenapa? Karena di Realme 8 kemarin aja udah ada NFC. Jadi di Realme 8 Pro udah jelas juga udah ada NFC-nya. Dan kalau kalian beli Realme 8 Pro di masa launching sampai tanggal 16 April nanti, kalian akan mendapatkan tambahan garansi. Kalau biasanya cuma 12 bulan, di JD.ID garansinya nambah 6 bulan. Jadi totalnya 18 bulan. Untuk informasi selengkapnya mengenai promo ini, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Terus kalau untuk kekurangannya di harga segini menurut saya adalah audionya yang masih mono, belum stereo, dan vibration feedbacknya. Vibration feedbacknya kalau dibilang entry level yang getar semuanya gitu enggak sih ya. Cuman ya bukan hanya titik itu aja yang getar. Kira-kira kalau misalkan kalian pengen dengarkan seperti ini nih. Ya, feel-nya menurut saya agak kurang lah ya untuk harganya yang 4,5 juta ini. Semoga aja di Realme UI update selanjutnya bisa diperbaiki. Terus kekurangan lain tetap ya Realme, tolong ya Realme ya. Dare Tulipnya ini tolong diperkecil ya. Ya memang preferensi orang masing-masing, tapi diperkecil lah ya biar gak terlalu eye catching gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Tapi yang paling menurut saya paling enak ya, kalau misalkan kalian pengen HP yang bener-bener nyaman, tipis, dan enak digenggam, Realme 8 Pro ini enak karena dia teksturnya kasar dan tipis, enteng juga. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. JD.ID